Mengawali segmen ini, pemirsa, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional. Mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Usai memimpin rapat kebakaran hutan dan lahan di Riau, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja menuju Palembang, Sumatera Selatan. Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang, dan langsung memimpin rapat bersama jajaran terkait di posko utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan yang berada di kawasan bandara. Sebelumnya, Sang Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan tindakan dini di setiap titik hotspot guna mencegah berkembang menjadi titik api. Kepala negara meminta langkah pencegahan dilakukan segera, termasuk dengan membangun sumur bor di lokasi-lokasi yang terdeteksi memiliki hotspot. Selain tindakan teknis di lapangan, Kepala Negara juga meminta seluruh aparat memperkuat pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana menyampaikan bahwa hingga 23 Agustus 2026 tercatat sebanyak 12.956 titik panas di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni mencapai 2.435 titik. Disusul Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2.139 titik dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 1.909 titik. Jumlah hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan total ada 12.956 titik hotspot, yang mana di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir peringkat pertama sebesar 2.435 titik hotspot, dilanjutkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin 2.139 titik hotspot dan Kabupaten Muara Enim 1.909 titik hotspot. Jumlah titik hotspot ini sangat meningkat di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.996 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera terpenuhi. Kepala negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla di provinsi ini. Tadi kebutuhan, saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu. Ya, tadi udah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan. Kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini. Kapan di tanggal 26 atau 28? Mendarat. Berangkat dari Jakarta. Ya, kita akan segera kirim, ya. Kita bisa kirim berapa ke sini? Bisa 20, Pak. 20 belum Anda cukup? 20 cukup? Ya udah, segera kirim ke sini. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga terhubung melalui konferensi video dengan jajaran pemerintah Provinsi Jambi dan Lampung untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat suara mengenai kemungkinan perubahan data desil ekonomi yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Adapun saat ini banyak pihak yang menyoroti bahwa penetapan desil tak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut data tersebut bersifat dinamis dan hasil survei ekonomi yang saat ini tengah berjalan akan menjadi bahan evaluasi. Dirinya menjelaskan, data desil ekonomi yang digunakan dalam kebijakan bansos saat ini mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan bansos menggunakan satu basis data yang sama. Airlangga melanjutkan, saat ini survei ekonomi masih berlangsung. Hasil survei tersebut nantinya akan dilihat untuk mengetahui perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ketika ditanya apakah data desil berpotensi mengalami perubahan, pemerintah menegaskan data pada dasarnya bersifat dinamis. Namun Kemenko Perekonomian belum memberikan kepastian mengenai kapan perubahan atau hasil evaluasi data desil tersebut dapat terlihat. Airlangga menyebut hal itu akan diketahui setelah proses evaluasi berdasarkan survei ekonomi selesai dilakukan. Enggak, kan sekarang sedang ada economic survey. Jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di present. Dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya sendiri. Sehingga akan ada perubahan dari data DTSN. Ya, selalu data kan sifatnya dinamis. Kira-kira kapan Pak nanti bisa kelihatan hasilnya Pak? Hasilnya bisa kapan Pak kelihatannya Pak? Kelihatan hasil dari evaluasi itu tadi. Ya, surveinya sedang jalan.